Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nursel Anggraini, NIM T2018-4117. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep pendidikan anak berkebutuhan khusus. Yang pertama itu pengertian anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya, tanpa selalu menunjukkan ketidakmampuan mental, emosi, atau fisik. Anak berkebutuhan khusus juga diartikan sebagai seorang anak yang memerlukan pendidikan yang disesuaikan dengan hambatan belajar dan kebutuhan masing-masing anak secara individual. Jadi kesimpulannya adalah pengertian anak berkebutuhan khusus itu di mana anak memiliki perbedaan dengan kondisi anak pada umumnya, baik secara faktor fisik, kognitif maupun psikologis, dan memerlukan penanganan semestinya sesuai dengan kebutuhan anak tersebut. Yang kedua itu konsep atau model pendidikan anak berkebutuhan khusus. Di sini menurut salah satu tokoh, Halahan dan Kaufiman 1998, penyelenggaraan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus ada berbagai pilihan, yaitu yang pertama itu A. Kelas dengan guru biasa. Yang B. Kelas biasa dengan konsultan guru pendidikan luar biasa. Yang C. Kelas biasa dengan guru kunjung. Yang D. Guru sumber, yaitu kelas biasa dengan guru biasa, namun dalam beberapa kesempatan anak berada di ruang sumber dengan guru sumber. Yang E. Pusat diagnostik dan preskriptif. Yang F. Pendidikan di rumah atau di rumah sakit, yakni kondisi anak yang memungkinkan belum masuk ke sekolah biasa. Yang G. Kelas khusus di sekolah biasa bersama guru pendidikan luar biasa. Yang H. Sekolah luar biasa tanpa asrama. Yang I. Sekolah luar biasa berasrama. Dan yang J. Bentuk layanan pendidikan segregasi. Ada 4 bentuk penyelenggaraan pendidikan dengan sistem segregasi, yaitu yang pertama sekolah luar biasa atau SLB. SLB ini merupakan sekolah yang paling tua, artinya penyelenggaraan sekolah dimulai dari tingkat persiapan sampai tingkat lanjutan diselenggarakan dalam satu unit sekolah dengan satu kepala sekolah. Yang selanjutnya itu sekolah luar biasa berasrama. Sekolah luar biasa berasrama merupakan sekolah luar biasa yang dilengkapi dengan fasilitas asrama. Peserta didik SLB berasrama tinggal di asrama. Sekian dari saya, dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, penyelenggaraan pendidikan dengan sistem segregasi yang ketiga ialah kelas kunjung atau kelas jauh. Kelas kunjung atau kelas jauh ialah suatu lembaga yang disediakan untuk memberikan pelayanan terhadap anak yang mempunyai kebutuhan khusus, yang rumahnya itu jauh dari sekolah luar biasa ataupun sekolah dasar luar biasa. Kelas kunjung atau kelas jauh ini merupakan kebijaksanaan pemerintah untuk menuntaskan wajib belajar dan juga pemerataan kesempatan belajar. Karena anak yang mempunyai kebutuhan khusus ini tersebar di seluruh pelosok tanah air. Namun, sekolah yang menyediakan pelayanan terhadap anak berkebutuhan khusus ini hanya ada di kabupaten atau kota. Tenaga guru yang bertugas di kelas tersebut berasal dari guru SLB di dekatnya. Mereka di sini berfungsi sebagai guru kunjung. Kegiatan administrasinya dilaksanakan di SLB terdekat. Terus yang keempat ialah sekolah dasar luar biasa. Sekolah dasar luar biasa atau SDLB ini ialah sekolah yang terdiri dari berbagai kelainan anak didik. Yang dididik oleh SDLB ini ada anak tunanetra, ada tunadaksa, dan yang lainnya. Tenaga pendidikan di SDLB ini terdiri dari kepala sekolah, guru tunadaksa, guru tunanetra, guru tunarungu, guru tunagrahita, dan
juga ada guru agama dan juga ada guru olahraganya. Selain tenaga kependidikan, di SDLB ini juga ada tenaga ahli seperti dokter umum, dokter spesialis, ada psikolog, ada speech therapist, dan juga audiolog. Selain itu juga ada tenaga administrasi dan penjaga sekolah. Kurikulum yang digunakan di SDLB ialah kurikulum yang digunakan di sekolah luar biasa untuk tingkat dasar yang disesuaikan dengan kekhususannya. Selain kegiatan pembelajaran, dalam rangka rehabilitasi di SDLB juga diselenggarakan pelayanan khusus sesuai dengan ketunaan anak. Contohnya seperti anak tunanetra. Mereka memperoleh latihan menulis, membaca braille, dan orientasi mobilitas. Anak tunarungu memperoleh latihan membaca ujaran, komunikasi total, bina persepsi, bunyi, dan irama. Anak tunagrahita memperoleh pelayanan khusus mengurus diri sendiri. Lama pendidikan di SDLB ini sama dengan pendidikan SLB konvensional, yaitu untuk anak tunanetra, tunagrahita, dan tunadaksa itu selama 6 tahun, sedangkan untuk anak tunarungu itu selama 8 tahun. Selain SDLB juga ada sekolah lanjutan tingkat pertama luar biasa atau disingkat dengan SLTP-LB minimal 3 tahun, dan ada juga sekolah menengah luar biasa SMLB minimalnya 3 tahun. Sedangkan untuk tingkat pendidikan anak usia dini juga dimungkinkan pelayanan taman kanak-kanak dengan lama 1-3 tahun. Selanjutnya, pelayanan pendidikan terpadu atau terintegrasi. Ada 3 bentuk keterpaduan dalam layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus menurut Depdiknas, Departemen Pendidikan Nasional tahun 1986. Ketiga bentuk tersebut ialah yang pertama, bentuk kelas biasa. Bentuk kelas biasa di sini maksudnya dalam keterpaduan ini anak berkebutuhan khusus belajar dalam kelas biasa secara penuh dengan menggunakan kurikulum yang biasa juga. Dan metode pendekatan dan cara penilaian yang digunakan pada kelas biasa ini tidak berbeda dengan yang digunakan pada sekolah umum. Tetapi untuk beberapa mata pelajaran yang disesuaikan dengan ketunaan anak, misalnya anak tunanetra untuk pelajaran menggambar, matematika, menulis, membaca disesuaikan dengan kondisi anak. Terus yang kedua, kelas biasa dengan ruang bimbingan khusus. Pada keterpaduan ini, anak berkebutuhan khusus belajar di kelas biasa dengan menggunakan kurikulum biasa, serta mengikuti pelayanan khusus untuk mata pelajaran tertentu yang tidak dapat diikuti oleh anak berkebutuhan khusus bersama dengan anak normal. Misalnya, untuk anak tunanetra, di ruang bimbingan khusus disediakan alat tulis braille, peralatan orientasi mobilitas. Keterpaduan pada tingkat ini sering juga disebut dengan keterpaduan sebagian. Terus yang ketiga ialah bentuk kelas khusus. Dalam keterpaduan ini, anak berkebutuhan khusus mengikuti pendidikan yang sama dengan kurikulum di SLB secara penuh di kelas khusus pada sekolah umum yang melaksanakan program pendidikan terpadu. Keterpaduan ini juga biasa disebut dengan keterpaduan lokal atau bangunan, atau keterpaduan yang bersifat sosialisasi. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizkia, NIM T 2018-4112. Di sini saya akan melanjutkan presentasi psikologi tentang ragam anak dengan kebutuhan khusus. Di sini ada 8. Yang pertama, tunanetra, yang kedua tunarungu, yang ketiga tunadaksa, yang keempat tunagrahita, yang kelima lamban belajar, yang keenam anak yang mengalami gangguan komunikasi, yang ketujuh anak yang mengalami kesulitan belajar spesifik, yang terakhir tunalaras.
Penjelasan yang pertama yakni tunanetra. Tunanetra merupakan anak yang mengalami kelainan atau anak yang mengalami gangguan pada daya penglihatannya. Meskipun sudah diberi alat bantu, anak ini tetap memerlukan pelayanan pendidikan khusus. Yang kedua, tunarungu. Tunarungu merupakan anak yang mengalami kelainan pada daya pendengarannya. Anak ini tidak mampu atau kurang mampu berkomunikasi secara verbal, dan walaupun telah diberikan pertolongan dengan alat bantu dengar, masih tetap memerlukan pelayanan pendidikan khusus. Yang ketiga, tunadaksa. Tunadaksa merupakan anak yang mengalami kelainan atau cacat pada alat geraknya atau sendi, tulang, dan ototnya. Yang keempat, tunagarita. Tunagarita merupakan anak retardasi mental, yaitu anak yang secara nyata mengalami hambatan dan keterbelakangan perkembangan mental, jauh di bawah rata-ratanya. Yang kelima, anak lamban belajar. Anak yang lamban belajar ini memiliki intelektual sedikit di bawah normal tetapi bukan termasuk tunagarita. Yang keenam, anak yang mengalami gangguan komunikasi. Anak ini adalah anak yang mengalami kelainan suara, pengucapan, atau kelancaran bicara yang mengakibatkan terjadinya penyimpangan bentuk bahasa, isi bahasa, dan fungsi bahasa. Tapi anak yang mengalami gangguan ini bukan karena faktor keturunan. Terus yang ketujuh, anak yang mengalami kesulitan belajar spesifik, yaitu anak yang mengalami kesulitan dalam tugas-tugas akademik, terutama dalam hal membaca, menulis, dan berhitung. Dan yang terakhir, tunalaras, yaitu anak yang mengalami gangguan emosi dan perilaku. Anak yang sulit dalam penyesuaian diri dan bertingkah laku tidak sesuai norma yang berlaku pada lingkungannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang karakteristik atau ciri-ciri dari orang atau dari anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus. Yang pertama tunanetra. Ciri-cirinya yang pertama tidak bisa melihat, ya. Tunanetra itu tidak bisa melihat atau kekurangan pada indera penglihatan. Yang kedua yaitu tidak mengenali orang dari 6 meter, dari jarak 6 meter. Jadi apabila anak itu melihat orang dari jarak 6 meter, itu tidak bisa mengenalinya. Yang ketiga yaitu kerusakan pada bola mata. Jadi apabila anak tersebut memiliki cacat pada bola mata yang terlihat secara visual, itu adalah anak yang memiliki kelainan tunanetra. Dan masih banyak karakteristik yang lainnya. Yang kedua, langsung saja ya untuk mempersingkat waktu. Yang kedua, tunarungu. Tunarungu adalah anak yang memiliki kekurangan pada indera pendengarannya. Ciri-cirinya yang pertama, tidak bisa mendengar. Namanya juga tunarungu, tidak bisa mendengar, ya. Yang kedua, terlambat perkembangan bahasa. Lah, kenapa kok bahasa ada pengaruhnya dengan pendengaran? Karena secara tidak langsung apabila anak tidak bisa mendengarkan, maka dia tidak bisa menjelaskan kepada yang lainnya apa yang dia tangkap. Jadi apabila dia bisa memahamkan kepada orang lain, dan itu pun isinya adalah apa yang dia tangkap. Yang ketiga itu sering menggunakan isyarat dalam berkomunikasi. Lah, sering menggunakan isyarat tidak secara langsung seperti orang-orang yang normal. Yang ketiga yaitu tunadaksa atau kekurangan pada anggota gerak. Nah, yang ciri-cirinya pertama yaitu anggota gerak tubuh tidak kuat atau lemah atau lumpuh. Jadi kekurangannya pada anggota gerak, bisa tangan, bisa kaki, bisa kepala, anggota gerak, ya. Yang kedua itu kesulitan dalam gerakan. Nah, apabila anak itu mempunyai tunadaksa, tidak bisa, contoh apabila tangannya yang terkena, tidak bisa bergerak seperti ini. Apabila menulis pun sangat sulit. Yang ketiga yaitu terdapat anggota gerak yang tidak lengkap. Lah, bisa jadi jarinya nggak ada, tangannya nggak ada, ya. Namun dibilang, ya. Ya, terus yang keempat yaitu tunagarita. Tunagarita yaitu
ciri-cirinya yang pertama, penampilan fisik tidak seimbang. Misalnya kepala terlalu kecil atau terlalu besar. Jadi apabila anak kok terlalu kecil, itu biasanya terkena kekurangan tunagrahita. Yang kedua, yaitu tidak dapat mengurus diri sendiri sesuai usia. Yang ketiga, perkembangan bahasa atau bicara lambat. Dan biasanya tunagrahita itu adalah akalnya yang kurang sempurna dikarenakan ya kekurangan tersebut. Terus kebutuhan khusus yang kelima yaitu lamban belajar. Apabila anak itu lamban belajar, ciri-cirinya yang pertama, rata-rata prestasi belajarnya selalu rendah atau di bawah 6. Tapi apabila anak itu selalu memiliki nilai di bawah 6, itu biasanya anak itu lamban dalam belajar atau lamban, yaitu sulit menangkap materi. Yang kedua, keterlambatan dalam mengerjakan tugas akademik. Nah, apabila dia dikasih PR atau tugas oleh guru-gurunya, dia sangat sulit untuk mengerjakan atau bahkan tidak dikerjakan. Yang ketiga yaitu daya tangkap terhadap pelajaran lambat. Nah, yang keempat, pernah tidak naik kelas. Nah, apabila dari teman-teman kalian ada yang tidak naik kelas, dicek saja, mungkin dia mempunyai kekurangan yaitu lamban dalam belajar. Yang keenam itu anak yang mengalami gangguan komunikasi. Yang pertama ciri-cirinya sulit menangkap isi pembicaraan orang lain. Lah itu namanya gangguan. Apabila ada orang yang mengajak bicara kepada anak tersebut tidak bisa menangkap dengan secara normal. Yang kedua yaitu tidak lancar dalam berbicara. Nah, apabila dia berbicara kepada orang lain dia tidak bisa lancar atau pelat. Seperti gagap juga bisa atau pelat. Yang ketiga yaitu sering gagap. Yang keempat, tidak fasih dalam mengucapkan kata-kata. Apabila mungkin biasanya anak itu berbicara tetapi tidak jelas. Ya, lanjut yang nomor 7, karakteristik anak dengan kebutuhan khusus yang ketujuh yaitu anak yang mengalami kesulitan belajar secara spesifik. Di sini ada 3. Yang pertama disleksia, yang kedua disgrafia, dan yang ketiga adalah diskalkulia. Karakteristik yang pertama disleksia ya, yang karakteristiknya yaitu perkembangan kemampuan membacanya lambat. Apabila anak itu memiliki kemampuan membaca lambat, biasanya itu terkena disleksia. Terus ciri-ciri yang kedua, kemampuan memahami isi bacaan rendah. Apabila anak tersebut kok sering diajari membaca tetapi sulit dalam memahami, itu biasanya terkena disleksia. Yang ketiga yaitu terjadi banyak kesalahan ketika membaca. Apabila anak tersebut membaca selalu terjadi kesalahan, bahkan sering sekali. Terus yang kedua yaitu disgrafia yaitu kegangguan dalam menulis ya. Ciri-cirinya yang pertama, tulisannya jelek dan tidak terbaca. Apabila sering sekali ada anak yang sekolah sudah 12 tahun tetapi tulisannya masih jelek. Nah, itu biasanya terkena disgrafia itu. Yang kedua yaitu susah menulis lurus pada kertas yang tidak bergaris. Apabila anak itu menulis lurus pada kertas yang tidak bergaris, biasanya ada yang mereng ke bawah, mereng ke atas, dan lain sebagainya. Terus ciri-ciri yang ketiga yaitu ada banyak tulisan yang tidak baik, yang terbalik atau salah. Terus yang ketiga yaitu diskalkulia. Yang pertama ciri-cirinya itu sulit membedakan tanda matematika. Jadi apabila anak itu sulit membedakan antara tanda matematika, biasanya anak tersebut memiliki gangguan diskalkulia. Yang kedua yaitu sulit mengoperasikan hitungan. Yang ketiga, sulit membedakan bangunan geometri. Terus karakteristik anak dengan kebutuhan khusus yang ke-8 atau yang terakhir yaitu tunalaras atau gangguan emosi dan perilaku. Ciri-cirinya yang pertama yaitu bersikap membangkang. Apabila anak tersebut ketika guru memberikan nasihat kepadanya, anak itu sering membangkang. Biasanya anak-anak nakal, biasanya disebut orang lain anak-anak nakal. Yang kedua yaitu mudah emosional atau sering marah. Apabila itu sering marah yaitu tunalaras ya. Yang ketiga yaitu mudah melakukan tindakan agresif. Nah, anak-anak tersebut sering melakukan tindakan-tindakan yang menyelah lain dari yang lain, kegiatan nakal seperti mengganggu temannya ketika belajar dan lain sebagainya. Terus yang keempat ciri-cirinya yaitu sering bertindak melanggar norma. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kritik dan saran saya banyak-banyak berharap. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.